Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang break-even point kuantitas barang. Sebelumnya itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada Nikade Intan Prima Putri, absen 6. Lalu yang kedua, saya sendiri, Saurma Melisa Sidabutar, absen 14. Lalu yang ketiga ada Nimade Reza Aprilia, absen 23. Dan yang keempat itu ada Nimade Hestiandayani, absen 26. Dan yang paling terakhir yaitu Muhammad Alif Hesdin Reski, absen 27. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang pengertian break-even point. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian BEP. Apa itu BEP? BEP adalah titik pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, yang dimana tidak terjadi kerugian maupun keuntungan. Total keuntungan dan kerugiannya ada pada posisi 0, yang berarti titik break-even point perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya membahas mengenai unsur-unsur pembentuk break-even point. Sebelum menghitung break-even point, terlebih dahulu kita mengetahui apa saja komponen yang membentuk break-even point tersebut. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost merupakan salah satu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang pengusaha, terlepas apakah ia melakukan proses produksi maupun tidak. Yang termasuk biaya tetap adalah seperti gaji karyawan, biaya sewa gedung, serta biaya penyusutan. Yang kedua yaitu biaya variabel per unit. Berkebalikan dengan biaya tetap, besarnya biaya variabel atau variable cost dipengaruhi oleh banyak sedikitnya unit yang diproduksi. Contoh biaya variabel adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian bahan baku serta membayar tagihan air, listrik, dan telepon. Yang ketiga yaitu harga jual per unit. Istilah ini merupakan harga yang ditentukan oleh pengusaha setiap satuan unit produksi yang dihasilkan. Harga jual diperoleh dari harga pokok yang sudah ditambah dengan jumlah keuntungan yang ingin diperoleh. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat break-even point. Dalam menghitung BP juga memberikan banyak manfaat untuk perusahaan. Berikut ini analisis break-even point, yaitu pertama menentukan harga jual. Dalam menghitung BP dapat menentukan harga jual dengan mudah, sehingga harga yang ditetapkan itu nantinya tidak terlalu rendah. Lalu yang kedua, menentukan tingkat penjualan minimal. Nah, selain menentukan harga jual, melalui break-even point ini juga dapat mengetahui berapa banyak unit yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapatkan dapat menutup biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan unit yang sudah diketahui, maka secara otomatis dapat mengetahui tingkat penjualan produk minimal yang harus dijual pada periode tersebut. Lalu yang ketiga itu ada pengendalian aktivitas produksi. Nah, break-even point juga dapat digunakan untuk membantu para manajer mengendalikan aktivitas produksi yang sedang berjalan. Juga dapat menjadikan hasil perhitungan atau analisis BEP sebagai informasi dasar untuk mengatur aktivitas yang berjalan sehingga kegiatan produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selain manfaat, ada juga tujuan dalam break-even point ini. Yang pertama itu ada menekan biaya produksi dan operasional. Lalu yang kedua itu ada mempertahankan tingkat harga untuk perusahaan. Lalu yang ketiga itu menentukan harga produk. Dan yang keempat itu ada tujuannya meningkatkan volume produksi semaksimal mungkin. Sekian dari saya, selanjutnya nanti akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Adapun submateri yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai
metode perhitungan break even point atau yang sering disebut dengan BEP. Dalam perhitungan break even point terdapat 3 metode atau 3 cara. Di antaranya yaitu yang pertama, metode persamaan. Metode persamaan ini adalah metode yang didasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Adapun penentuan dalam break even point atau titik impas dengan metode ini dilakukan dengan berdasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah dengan laba. Kemudian yang kedua adalah metode kontribusi unit yang merupakan variasi dari metode persamaan. Setiap unit atau satuan dalam produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi yang akan menutup biaya tetap. Kontribusi atau margin kontribusi yang dimaksud adalah pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel. Yang ketiga yaitu metode grafis. Metode grafis yang menurut Shimamura, grafik atau titik impas atau BEP mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun dengan pengurangan kerugian. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang rumus-rumus break even point. Yang pertama ada metode persamaan. Di metode persamaan terdapat 2 rumus, yaitu pertama rumus laba. BEP yaitu Y sama dengan C kali X kurang B kali X dikurangi A. Keterangannya di sini yaitu Y sama dengan laba, C sama dengan harga atau price, X sama dengan jumlah produksi, B biaya variabel atau variable cost, dan A biaya tetap atau fixed cost. Ya. Dan untuk rumus kedua yaitu rumus BEP unit. Nah, untuk mencari BEP unit yaitu A atau fixed cost dibagi C atau price dikurang B biaya variabel atau variable cost. Dan yang kedua yaitu metode kontribusi unit. Rumusnya yaitu BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode grafis. Rumusnya itu pendapatan sama dengan C atau harga dikali X atau jumlah produksi, dan total biaya sama dengan B atau biaya variabel dikali X atau jumlah produksi ditambah A. Lanjut ke contoh soal. Seorang akuntan manajer perusahaan BCD bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang. Ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta. Biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Diketahui yang pertama B atau biaya variabelnya sama dengan Rp30.000. Sedangkan C-nya yaitu Rp50.000 dan A-nya Rp50 juta. Ditanya A break even point-nya, yang B-nya grafiknya. Untuk yang A penyelesaiannya yaitu BEP sama dengan A dibagi C kurang B. BEP sama dengan 50 juta dibagi dalam kurung 50.000 dikurang 30.000. BEP sama dengan 50 juta dibagi 20.000. Dan BEP sama dengan 2.500 unit. Lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu B grafik BEP rupiah sama dengan C kali X atau harga dikali jumlah produksi sama dengan 50.000 dikali 2.500 dari
hasil yang di atas tadi, yang di poin A, sama dengan 125 juta rupiah. Jadi BEP dalam bentuk rupiah yaitu 125 juta rupiah. Jadi BEP dalam bentuk rupiahnya adalah 125 juta. Nah, dalam bentuk grafik biasanya dalam kurung X, Y. Nah, X di sini adalah 2.500 unit, 125 juta untuk total rupiah dari BEP tersebut. Dan ini adalah contoh grafiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun materi, kami mohon maaf dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi.